Example, batik. Di Indonesia laku kok batik, nggak usah ngapa-ngapain Mmm. laku. Mhm What mhm. we don't consider adalah it's because you're Indonesian, I see. because you live in this country who appreciate batik. Iya. Ini pasti keren nih, laku. Indonesia ada yang suka ngejreng, Iya, betul. heeh, kelas-kelas tertentu sukanya, Iya. warna elektrik, kalau nggak Iya. boleh sebut dangdut. Iya. Nah, warna-warna ini di Eropa sudah pasti nggak kebeli. Iya. Problemnya, jangan sedih, jangan kecil hati, warna-warna ini disukai di Afrika. Betul. Tapi juga target market menengah bawah biasanya. Iya. Afrika Iya sebelumnya Bapak iya sudah iya. bawa bilang Iya. Kuntang terkenal, Kuntang, iya. heeh, itu sudah masuk juga Pak Mhm di mhm Eropa. mhm. Mhm. Problemnya adalah how are we going to maintain that later on, tapi itu another PR, Iya iya. another subject. Iya. Sekarang kita masih masuk ke tadi selera, kita Mhm belum mhm. ngomong soal kopi kali ya. Mhm. Selera fashion aja udah sesusah itu tadi, Mhm mhm. apalagi makanan lebih susah Iya. lagi. Meskipun kita bisa bahas kalau ada waktunya nanti. Heeh. Tapi fashion sendiri PR-nya banyak, peluangnya udah terbuka sudah, Mhm. targetnya ada, Mhm. jangan serakah mau semua market, Betul. masuk aja imigran dulu di sana, Iya. atau target-target niche tertentu, Iya. Melayunya kek, Iya. Bangladeshnya kek, Iya. you know what I mean. Dan diaspora di sana, ya orang-orang Indonesia bisa jadi brand ambassador kan sebenarnya. That what we thought. Mmm. This also good point you mentioned. Iya. I'm happy you mention this all the Iya. time. We've tried this, kita udah coba ini sekitar 3 sampai 5 tahun malah. Iya. Does it work? It doesn't. Mmm. You know why? I thought it's gonna work. I Iya. thought dengan punya orang Indonesia di luar negeri bisa Betul. bawa kita, produk kita, brand Iya ambassador. iya iya. It's doing us even in one particular category damaging. I have to say this, bitter. Mungkin boleh kita ngomong Iya iya, silakan. blak-blakan aja ya. Iya iya. Saya agak pahit ngomongnya, tapi harus Mhm. disampaikan. Belum lama lalu, 2017 atau 18, Indonesia ikut pameran kuliner tingkat dunia Mmm. di Prancis yang kelasnya adalah eh kelasnya ada yang datang seperti, siapa itu yang patisserie terkenal, yang makanan kue satu kukinya, satu cake-nya mahal sekali, Kaisar? Kaisar? Saya lupa namanya ya. Anyway, Mmm. chef-chefnya chef terkenal. Mmm. Indonesia buka booth kecil, Mmm. individually, Mmm. not embassy, not Mmm. consulate Mhm. general, not embassy, not a big corporate, Iya. individual person opening a booth. Iya. This is what I'm trying to say, how this could be damaging. Berbahayanya gini, dia bilang, "Look, come to our booth," datang ke booth kita jualan rendang. Mmm. Saat itu rendang sedang jadi kedekatan ya. Mmm. Saat itu rendang sedang jadi makanan favorit, dunia nomor 1. Iya iya Remember? iya. I think you remember Iya ya? iya. Oh, rendang is the number one, cuisine in the world Iya. after Iya. chicken masala. Iya. Chicken tikka masala. It was 2 years in a row, chicken tikka masala. Mmm. And then the third year, rendang. We're surprised, Mmm. fantastic, we're happy. Kita nggak bisa nangkep itu Bapak, kita lemah nangkep itu. Pemerintah kurang turun tangan untuk Mhm mhm. menggaung-gaungkan rendang, Mhm. kurang mempromosikan rendang di Eropa. You know Iya. what happened? Di event yang harusnya besar, yang Mhm. ada kaisar, Iya iya siapa iya. chef-chef datang, seluruh stand proper, excellent, fantastic. Indonesia individual, I don't Oh. blame this person, Iya iya. dia datang dengan niat pribadi membantu promosi Mhm. Indonesia, Mhm. niatnya baik, tapi how does this thing damaging? Mmm. Dia jualan rendang yang pakai box styrofoam. Oh. How do you think this help us? How do you think this help Indonesia? Iya iya Okay, iya. now everybody comes to this event, datang, "Oh, saya mau coba rendang yang katanya makanan enak sedunia 1 Mmm. tahun terakhir." Mmm. Beli semualah rendang, Mmm. habis, sold out. Mmm. Kita happy, yang kita lupa, yang masak adalah nggak jago masak rendang. Mmm. Ibu rumah tangga, diaspora Mhm. Indonesia, tinggal di Prancis, "She thinks she can cook, I can cook rendang, yalah habibi, make Mhm. rendang." But the rendang is I cannot say Mhm. this, but it's not rendang. Mmm. What I'm trying to say is rendang Indonesia yang dibilang juara 1, Mmm. nggak sama dengan yang dijual ibu-ibu Iya 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 diaspora, iya. bikin sendiri Bapak. Oh, I see. This is only rendang, we haven't discussed about anything else. Kita Mhm. masih banyak, tapi this is pahit, tapi I have to Mhm. mention, jangan diaspora Indonesia membuat satu tindakan yang niatnya baik, kita Betul betul. berterima kasih, we appreciate, I know Iya the iya. person, I happen to know the person, Iya. we appreciate that, but what you're doing is damaging the image of UKM Indonesia yang udah mau masuk ke situ, bawa Mmm. rendang Iya iya. frozen, bawa rendang, keripik rendang Iya yang udah iya. dikeringkan, akhirnya dibatalin. Mhm mhm. Setelah dia Iya. ke pameran Testing-nya tersebut tadi ya. merasakan rendang yang di satu styrofoam Mhm box, mhm. tidak disiapkan dengan cantik, tidak properly packaged, Mhm. rasanya I don't Iya know iya itu iya. rendang atau bukan.
Mhm. Diaspora membantu, yes, in a way, but not most of the time, but it could be dangerous if they're doing it on their own. Iya What iya. they can do is simply gandeng KJRI, gandeng Iya. KBRI, ask the KBRI for a budget, invite the chef Iya Indonesia, iya. master chef this, master chef. We have so many master chef. Iya. Invite them. Berapa sih undang master chef? Iya. 32 juta, Mmm. 50 juta. Make them a proper rendang yang diakhiri negara. Don't just make your own rendang and you claim it rendang. Mhm. Saya terlalu nafsu kalau ngomong Iya rendang iya ini iya. karena lapar. Karena eee, di kemarin aja sempet ada, debat ya, bahwa ada satu chef bilangnya bahwa rendang itu harus kering, harus Mhm, crispy, mhm. gitu ya. Orang Indonesia yang biasa makan rendang Basah? basah, ngamuk, Oh, gitu kan, really? heeh. Oh, I didn't know that. Okay. Dan kemudian juga ada case-nya adalah gado-gado ya, ada Mhm, satu chef mhm, luar yang mhm. terkenal itu membuat Oh, gado-gado dan, sangat berbeda dengan gado-gado is it versi good, better, Indonesia. or worse? If it is better, it's fine. Saya ngelihatnya bahwa semua produk itu memang harus dikomunikasikan dengan baik, True, komunikasikan dengan baik true, dan in a proper way ya, bahwa true. disajikannya tuh harus seperti ini, harus Exactly, panas, exactly, cara makannya seperti ini, exactly. seperti, eee, negara lain tuh masuk ke Indonesia kan bukan cuma makanannya, tapi bareng dengan culture-nya, Mhm, bareng dengan, mhm, how to taste this food properly gitu ya. mhm, Termasuk juga fashion juga kan, mhm, kita nggak adopsi cuma, produknya untuk dipakai, tapi mhm, kan ini, mhm, mhm. eee, Italian leather, Iya, iya, ini, iya. kayak Swiss misalnya engine, iya Swiss engine, something like that ya, iya, misalnya ya ini kayak jam mesinnya tuh Swiss, jamnya heeh, harus heeh, Swiss made ya, Swiss karena made atau di mesinerinya Swiss iya, ya. beberapa teman saya itu passion Heeh, di jam itu pakai heeh, 2 jam, satu heeh, satu jam digital, heeh, satunya 1 jam, jam needle, analog. jarum analog, Iya, right, right, right. jam, Mhm, karena mhm, kalau lo mau lihat waktu, lihat aja di handphone, correct. tapi kalau mau appreciate, time machine, ini Analog, yang gue pakai gitu. iya. Ya seperti itu ya. Jadi memang, PR lah ya buat kita ya, heeh. Mungkin ada tanggapan? Saya mungkin makanan lagi deh ya, Iya iya mumpung iya. mumpung masih inget nih. Mmm, Kalau makanan saya nafsu nih ngomongnya nih. nah, Masih bidang saya sebenarnya. Tempe. Pernah dengar dulu di iya YouTube tempe Indonesia dijual di jalan-jalan di London? iya. Kenapa laku? Karena sudah disesuaikan dan yang jual orang Inggris. PR Mmm, lagi. mhm mhm. Kenapa bukan orang diaspora yang jualan tempe? Iya, Because diaspora Indonesia, mentalitinya masih Indonesia, mmm, seleranya Indonesia, mhm dia belum bisa mempersiapkan secara, benar pertama, mhm kedua menyesuaikan selera, mhm lidah mereka. mhm Lihat yang dibawa orang Inggris, mhm lama di Jogja, kalau mhm nggak salah namanya saya lupa tapi di mhm Jogja, dia bikin tempe, goreng tempe di pinggir jalan London laku. mhm Kenapa bukan diaspora Indonesianya? mhm As I mentioned earlier, diaspora Indonesia bagus dalam beberapa hal, mhm. tapi mungkin tidak bisa dalam beberapa hal lainnya. I Misalnya, see. bagaimana saya bisa melakukan penetrasi pasar ke orang-orang Inggrisnya? Mhm Karena dia nggak tahu cara menyajikan tempe untuk selera orang Inggris. Makanya gimana? mhm. Indonesia paling bikin tempe bacem, Iya tempe busuk, iya tempe bongkrek, iya tempe pakai cabai rawit. iya. Bule mana makan cabai rawit? Bingung dia makannya gimana gitu ya. Oh, I see. Tempe Mendoan. mendoan, tempe dibeginiin bingung tuh, Heeh, apalagi tempe tempe bosok ya. iya Ini iya. kenapa kasih makan saya tempe busuk begitu Iya tuh? iya iya. Yang mereka yang Indonesia perlu lakukan jangan-jangan yang kedua adalah, Iya. sure you need diaspora, but maybe Mmm, not to represent you in a business way. mmm, Maybe diaspora can help you to link you with local I partner. see. What I'm trying to say, Mmm, diaspora jangan kecil hati. Saya juga mhm, diaspora soalnya. mmm, Tapi saya nggak akan belaga-belaga bilang saya tahu cara bikin tempe atau mmm, rendang atau soto. Therefore, I'm going to make soto. I'm going mhm, to sell soto. mhm, I'm going to ruin everything. What mhm, I'm going to do is, I know someone who can help you to sell your product mhm. in a shop. Iya, Display it first. Give it a promotion for mhm, 1 month, 2 months. Yalah mhm, habibi. Let's see if they like it. mhm, mhm, You make it a fixed menu. mhm. That what should diaspora do for us Iya UKM. Don't jump into something you think it's noble, iya mulia, tapi you are going to ruin our business. iya. Just buka link. Anda menikah dengan orang bule, Mmm, saya menikah dengan Pak Le, mmm. terserah deh pokoknya. Iya, Tapi it's your local partner, whatever mhm, they are,
yang punya lokal pride pasti suami Anda, Iya. istri Anda bisa ngomong ke punya toko sebelah, "Eh, Bapak mau coba nggak kita jualan kopi Mhm. Indonesia? Sedikit dulu, laku, syukur nggak laku Iya nggak apa-apa. iya Jangan menyerah, coba lagi lah." Itu yang kita harapkan dari diaspora iya Indonesia di luar negeri. iya Jangan jangan serta-merta ambil alih yang dia bukan bidangnya. iya. Itu yang saya pikir tadi, Betul betul. harus ada yang memberitahu walaupun Iya. pahit pahilnya. Mhm Terima kasih mereka melakukan mhm promosi, tapi mhm. jangan akhirnya mencederai. Betul. Buka aja link-link, nggak mungkin kalau udah lama di sana nggak kenal yang punya toko galeri ini, galeri itu, nggak Iya mungkin. iya. Apa susahnya datang ke sana, "Look, di tempat kampung saya waktu saya kecil, di Jepara," gitu ya, kan udah lama di Inggris, Iya jadi iya ngomongnya gitu iya ya, iya. "Di Jepara, nggak ada Gojek, mana becek." Dia bilang begitu ya, kenapa begitu ngomong saya? Jadi dia bilang, "Furnitur Jepara terkenal, Iya. bagus, kualitasnya halus, kerjaannya. You can simply drop by, please diaspora, you can drop by to them, di kampung halaman saya, produsen, Mhm jati jati gini, saya punya katalognya, katalognya atau mhm. sampelnya saya suruh kirim." Itu sudah cukup Iya. membantu, itu sudah cukup membantu. Nanti mereka kalau tertarik mereka mereka, "Kirim dong, kirim Mhm sekian," mhm atau mhm. apakah sudah terjadi? Sudah. Mhm. Sekarang contoh ketiga, Mhm. saya cerewet dulu nggak apa Iya ya, silakan. lukisan. Saya juga tinggal di Swiss sebelumnya. Di Swiss ada hotel bintang 3 dan bintang 2 Mmm, pasang lukisan-lukisan. mmm, Do you think that lukisan dibuat dari artis Swiss? No, artis Swiss harganya mahal. mmm, Satu gini dijual 50 juta, 100 juta. mhm Siapa yang mhm mau beli begitu tuh? mhm Akhirnya apa? Itu ada 100 pelukis muda Indonesia dari mhm Bali mhm diwadahi oleh orang Swiss, mhm distandarisasi seperti tadi Bapak bilang, mhm seleranya, warnanya, mhm bahkan kayu kerangkanya mhm. sesuai standar Swiss, dipayungi, ditaruh di galerinya, dijualin. Saat ini kalau Bapak ke Swiss, ke Mhm beberapa hotel mhm. bintang 2 bintang Iya. 3 hampir semua lukisan-lukisannya diambil dari galeri tersebut. I see. 100 pelukis Oh, muda dari Bali. iya iya. Artinya udah tembus dong, udah. Mmm, Bagaimana caranya? Enggak jalan sendiri, jangan-jangan mmm, kawin sama, bukan kawin namanya, mmm, jangan-jangan itu namanya, bermitra, mhm berpartner mhm dengan mitra lokal. mhm. Jangan-jangan that's what you really need. Iya. Jangan-jangan that is the role of diaspora. Mmm, Don't jump into like any act of noble but harming. Jangan-jangan itu yang diperlukan. iya iya. Itu baru bicara lukisan, jangan-jangan batik juga bisa, Iya, jangan-jangan karena, soket juga bisa. eee, ada beberapa pelukis itu cerita ya, di Indonesia tema still life itu sama sekali nggak laku. Kayak lukisan Iya, yang, mhm, mangkok ada iya, iya, buah-buahan, heeh. ngapain nih gue di Beli meja beli ada lukisan Mangkok gitu ya. iya, mangkok ada buahnya, gue di meja aja ada Oh buah gitu yang ya? beneran Oh, gitu. Tapi kalau di Eropa, heeh Amerika itu heeh, laku exactly. gitu. Abstrak, abstrak kita begini, begitu begitu. Heeh, Abstrak Swiss nggak begitu. iya, Jadi lihat deh, yang laku di sana kemarin di Swiss adalah orang Swissnya turun tangan ke Bali, "No no no, abstraknya di Swiss begini, begini, begitu." mmm, Kita perlu nggak? Perlu, mmm, karena kita mau jualan ke Swiss. iya, Jangan ngotot maksa gambar Gatot Kaca. i Sopo sing sup ngerti Gatot Kaca loh ya, itu bahasa Inggrisnya ya. iya iya Sopo sing ngerti Janoko gitu iya misalnya, ngotot, "Oh Janoko kan keren." Kan kata kamu. iya, Maksa gitu mereka, atau lukisan perempuan telanjang. mmm, Mereka nggak kekurangan gambar perempuan mhm telanjang, mhm, perempuan Bali apa bedanya sama perempuan iya iya, Roma. Jadi jangan dipaksakan jual gambar perempuan telanjang juga, betul nggak betul, udah mereka udah kasarnya mereka udah lebih canggih gambarnya. iya, Itu baru lukisan. Jangan-jangan batik juga, mhm jangan-jangan soket juga, mhm. jangan-jangan jemputan juga, Pak. Iya, nggak usah jauh-jauh ya, kemarin saya dari Semarang, Mhm di di airport-nya itu kan mhm ada galeri mhm, pasang-pasang lukisan siap. gitu, terus dia curhat ke saya, "Pak, ini kok lukisan dengan tema naif, kok nggak laku ya?" Mhm Lukisan naif tuh yang warna ngejreng, gambarnya kayak gambaran anak kecil. mhm. Ya nggak laku lah. Karena dikira gambar anak kecil. Iya, gambar anak kecil. Heeh, Tapi kalau seleranya luar negeri ya mau laku, laku, heeh, heeh, iya. seperti itu ya, simpel Heeh nggak usah jauh-jauh ya, dalam arti heeh. ya kita harus paham market di Exactly. Fashion tadi market kita berbicara, mhm, makanan berbicara, sekarang iya masuk ke lukisan. iya Begitu juga furnitur. iya Coba ukiran Jepara yang gaya Jawa, nggak akan iya, laku. betul betul Tapi betul. begitu ukirannya gaya, apa namanya, Itali, Iya iya Perancis, karena iya dia iya. gini, bunga Indonesia itu kayak bunga kembang, Wijaya Kusuma atau Kemboja. Mhm, Apa, kita bilang bulat-bulat. betul. Sedangkan mereka sukanya misalnya fleur de lis, Mhm mhm ramping, mhm, sulur-sulurnya, elegan, betul. bukan beleduk kalau orang Iya Jawa bilang iya ya. iya, Jangan-jangan dari ukiran aja udah bisa menentukan akan betul. laku atau enggak. Jangan ngotot bilang,
"Wes aku ahline ngene, gambar mlenduk-mlenduk gini," Iya ya iya nggak laku. Mau jual apa? iya, Jangan-jangan untuk bisa tahu jangan melenduk-lenduk, harus datangkan orang-orang asingnya. iya, Bukan betul. karena kita nyembah bule, ya bukan, Iya kita mau jualan ke negara orang bule tersebut. iya, Jangan malu, jangan sedih, jangan susah, bawa ke sini, government, corporate sector, undang trainer-trainer mmm, mereka tenaga asing di bawah mmm, satu misalnya Servo yang mhm, mengorganisir iya, atau Esmod, sorry Esmod, iya iya, itu harus membantu, orang itu difasilitasi ketemu oleh UKM-nya langsung. betul. Itu yang saya bilang tadi, apa namanya, yang missing link-nya. Iya, itu yang dilakukan oleh Bali di tahun 50-an ya kalau nggak salah. Mendatangkan, pelukis-pelukis asing, Mhm, dijemput kan mhm, sama Raja Balinya, mhm, dijemput di mhm, pelabuhan, mhm, suruh ngajarin cara melukis, dan mhm, akhirnya 20 tahun mendatang kita bisa menikmati hasilnya, mhm, pada mhm, suka lukisan Bali kan, mhm, seperti itu. Kayak balik lagi ke itu, furniture, mereka really appreciate, eee, kayunya ya, wood-nya kan. mhm, betul, Malah kalau betul. diukir dengan ukiran Indonesia, "Aduh sayang banget nih kayunya, kalau Mhm, mhm, diukirnya kayak mhm, gini, kan mhm, bisa diukir lebih mhm, bagus." mhm, Malah betul. dikomentarin kayak gitu. Betul betul Heeh, betul betul betul. iya. Kecuali memang target pasarnya Indonesia Iya betul. atau ukiran Arab juga beda tuh. Kalau Iya. Timur Tengah agak-agak sedikit Indonesia masih Mhm dapat, mhm mhm. tapi untuk Mhm. Eropa udah pasti nggak ketemu. Mhm mhm. Problemnya Indonesia belum banyak yang kalau kalau ukiran udah mulai bagus ya dari Iya dulu ya iya. Jepara udah Mhm. punya a sense of knowledge ada lui Banyak yang bule yang tinggal di betul, situ, Pak. Mhm gimana mhm kalau mhm. Louis, gimana Iya. kalau, apa, Rokoko dia tahu, Mhm, barok ya. barok, Heeh dia heeh. tahu. Mhm Kalau Jepara lumayan tuh udah. mhm. Yang PR-nya masih di fashion, Mmm, kira-kira, mhm belum mhm ke mhm. sana tuh. Tapi kalau Iya iya Jepara iya. produk produk mutu Mhm. Jepara udah Mhm sampai ke arah itu. mhm. Itu selain kita harus mengerti market-nya Mhm, dan adaptif ya berarti, mhm. kalau misalnya hal-hal lain yang harus disiapkan tuh apalagi sih? Eee, Apakah dokumennya, funding, segala macam gitu? siap. Ini pertanyaan juga banyak ditanya di semua workshop saya yang di berbagai corporate. Iya. Eee, saya tekankan cuma satu hal, mendingan saat ini kalau saya boleh saran, Mmm, bukan nggak boleh belajar, bagus mhm dong belajar mhm tahu dokumen, mhm nanti pada saatnya harus tahu juga. mhm Tapi jangan-jangan ada satu, kunci yang jangan pusing dulu di situ. mhm Fokus aja dulu peningkatan produk. siap. Karena begitu produknya bagus, Mhm dicari, mhm maybe you don't even need to know about document, you know what I mean? mmm, If your product is highly demanded, iya, it's them, the one who's going to come to you I and say see. like, "Look, every expenses of this certificate, document, I will cover everything." I see. If the product is already there, Iya. you don't need to spend a dime. You don't even Mmm, need to spend to make a certification. mhm, They are the one who's going to make like, look, your product is this and this. I'm going to send this to Jakarta or to Malaysia. Kalau makanan harus Malaysia. iya iya. Indonesia belum Mmm, mhm dianggap saat ini mhm mungkin. that's reality. That's reality. Lagi-lagi pil pahit Iya kedua, iya banyak pil pahit ya saya nih. iya. Saya kayak dokter. Bagusnya Tapi bukan harus, realita karena, iya. teman-teman pebisnis tuh, "Ah, masa sih mereka nggak tahu Indonesia, masa sih Nggak nggak suka tahu produk." Iya, nggak tahu realitanya beneran. memang iya. Iya, nggak tahu beneran. Segemesnya itu di luar tuh makanan Ethiopia yang laku Hmm, instead of Indonesia. mhm, Ethiopia siapa sih? mhm. Orang taunya kelaparan Kelaparan. doang. Makan apa Mmm, kalau kalau tipe itu? Sagu? eee, Kayak apa ya? iya kayak Sagu? kayak iya sagu Oh, dan lentil apa ya? heeh, Oh, kayak gitu. heeh, Laku. heeh sih ya. Makanya harus pakai tangan lagi, nyebelin kan. Oh gitu ya? Heeh. Makan apa itu? Kalau boleh tahu apa itu? Binatang atau apa sagu-saguan atau apa ya Iya bentuknya? ada Kayak lauknya juga, oke heeh, oke, seperti siap itu. siap siap. Kan Heeh, kita gemes gitu, heeh, kenapa heeh. malah ini yang Indonesia laku, heeh Indonesia heeh, nggak laku. Ya tapi karena, mhm, eee, combine, bundling sama culture kan. mhm. Kalau Indonesia Tadi kan Bapak makanan mention soal aja. komunikasi, itu juga salah satu Betul penting, betul, nggak ada heeh. yang mengedukasi, Iya belum iya, ada yang mengedukasi. mhm. Heeh, Iya, iya dokumen, heeh. kemudian apakah mahal ke luar negeri itu produknya, gimana? Kenapa? Apakah harus ada budget yang besar untuk bisa Mmm, mmm, kadang-kadang satu perizinan tuh bisa cost them 20 million. sih. Depends ya, 15 to 20 million depends on IDR, product. rupiah? Rupiah, heeh. Asik. Tapi then again jangan sedih, jangan susah. Kalau sudah ketemu buyer, Mmm, yang buyernya minat sekali produknya, mmm, selama ini saya mhm auditnya, apa namanya, evaluasinya, mhm certification budgetnya semua dari klien saya di luar. mhm mhm.
Apa bisa 100 pelukis Bali ngirim barang sesuai sertifikasi dan Mhm lain-lain? mhm. Jangan salah loh, ngirim lukisan kanvas Bali itu ke Swiss nggak boleh masuk, nggak boleh kayu yang dipakai di Indonesia. Kayu kanvasnya harus diganti semua. Nggak boleh Oh. kayu ini nggak boleh. Harus Oh. dikeringkan sekian sekian sekian, keratnya harus kayu ini kayu ini kayu ini. Frame-nya? Frame-nya Heeh. frame-nya aja, Iya iya. belum ngomong, buat ngangkut ya, Iya lain iya. lagi ceritanya. Intinya semua duit, Pak, itu. Mhm Kalau mhm. semuanya duit, apa iya sih pelukis-pelukis Bali yang Mhm masih mhm. baru-baru mulai bisa mampu? Nggak Mhm mampu. Tapi mhm. kenapa lukisan ada di hotel bintang 2 dan 3 Iya kita sebut iya tadi? iya. You need someone who can really be your patron, Mmm. yang akan mendanai semua nanti. Mmm. Produknya dulu kita bagusin, kita benerin, Mhm. cari potensial bayarnya, nanti bayar yang biayain sertifikasinya. I see. Tapi Bapak juga benar, jangan salah, tetap perlu tahu dokumen apa yang diperlukan. Mhm. Misalnya kalau ke Amerika FDA, kalau ke Mhm Inggris, ke Jerman beda mhm lagi. mhm. Garment apa, baju Mmm. anak-anak kayak apa Mmm. diperlukannya, Mmm. juga ada ilmunya. Mmm. Kita nggak bisa bahas tesis sekarang, karena Mhm panjang sekali. mhm. Baju anak, baju perempuan, baju laki-laki, baju kerja, baju, apa namanya itu, baju kesehatan, Mmm. baju tentara, itu beda-beda I requirement-nya. see. Setiap pakaian, setiap kategori beda perizinannya Mhm sama, mhm. persyaratan masuknya. Mhm. Makanan juga begitu. Mhm. Intinya betul dokumen nanti pada akhirnya diperlukan. Mahal? Mhm. Cukup mahal. Mhm mhm mhm. Kalau UKM kecil bisa nggak? Saat ini mungkin sayang duitnya. Mhm mhm. Pengusahanya omsetnya cuma 500 juta, mau Mhm. ekspor, dokumennya aja sekitar 50 juta, sepuluh Mhm. persen sendiri. Masuk Iya. akal nggak sih? Menurut saya kurang masuk akal. Kecuali Kecuali kelas kalau masuk garmen. dari dana marketing ya? Atau dipatronin tadi, Mhm mhm. CSR budget satu Mhm corporate. mhm. Ini juga himbauan buat rekan-rekan klien saya yang Mhm corporate, mhm. jangan cuman fokus bikin event, Iya KPI ke bos, selesai, namanya dapat dia, tapi iya UKM-nya gigit jari. iya UKM-nya tetap perlu dibantu, iya KPI-nya kamu dapat, tapi UKM-nya nggak kebantu apa-apa, iya. percuma. Padahal punya opportunity ya kadang-kadang Banyak gitu. opportunity Iya. sekarang UKM di bawah Mhm satu perusahaan di Jawa Tengah, mhm. 340 potensial semua, Bapak. Yang saya Mmm. nggak bisa lakukan adalah meyakinkan corporate tersebut untuk melakukan tahap berikutnya, Mhm. sehingga 340 ini bisa dientaskan minimal 20 aja. Mhm Nggak usah mhm. 100, 20 Mhm. aja. Problem untuk sampai ke sini perlu ini. Ini Iya iya iya. apa yang dia nggak mau keluarkan dananya. Kenapa? Orang saya udah laporan kok, laporan udah masuk, nilai saya udah bagus. Mhm mhm mhm. Hampir semua corporate begitu. Saya Mhm mhm. belum lihat satupun corporate yang punya concern bener-bener pil pahit ketiga. Iya. Selama ini saya konsultasi ke mana-mana, konsultan ke mana-mana, saya Mhm. belum pernah lihat satu corporate yang benar-benar saya benar-benar mau membantu UKM-nya sampai merantasi kalau bahasa Mhm Inggrisnya kali mhm. ya, tuntas. Nggak Mhm. ada yang sampai tuntas, Pak. Mhm. Laporannya selesai, halas, selesai. Mhm mhm. Sekarang kami gigit jari. Tahun depan diundang lagi, kurasi lagi. Tahun depan lagi, undangi kurasi lagi. Kurasinya makin tahun makin bener, tapi Iya. nggak ekspor-ekspor. Mhm. You forget something, Iya. right? Di belajar dokumen semua Bapak udah mereka. Mmm. Tapi kalau cuman tahu belajar dokumen apa yang diperlukan, kalau Mhm. produknya nggak diinginkan, Iya laku nggak, Pak? Cara ngitung harga ekspor, katam, udah semuanya kayak iya Quran semua, udah iya semua katam. Problemnya bisa ngitung harga ekspor, barang yang diekspor iya nggak ada yang mau beli. So why bother knowing harga ekspor begini begitu? iya 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 Bagus knowledge-nya, iya but not in the right time. iya. Saya cerewet banget, Heeh, silakan di Bapak. apa namanya, saya tahu ada satu jaringan restoran mie, Mhm itu memilih untuk ekspor by container mhm instead of dia buka cabang di Australia ya mhm negaranya. mhm Yang saya tahu di Australia aja. mhm Dia kirim per minggu itu mhm beberapa kontainer mhm untuk mhm. mie aja. Itu. Saya tahu Sa dia punya budget mhm sangat, terkenal, mhm. tapi lebih milih diekspor produknya aja Daripada? daripada buka cabang. Boleh saya tahu kenapa alasannya saat itu? Nah, itu saya masih Oh, nggak nggak tahu dibahas ya, di situ? nggak dibahas. Tapi Oh, artinya, makanya tadi saya tanya, heeh. apakah sesusah itu kalau buka Enggak, cabang itu? gampang gampang sekali. Mhm, Ada satu brand mie besar yang kita sama-sama tahu, iya saya iya nggak mau sebut namanya, iya, tapi kalau Bapak ke Eropa Timur, mhm saya juga buka pasar di, eee eee, saya lupa namanya, Hongaria atau Cekoslovakia, mhm mhm. saya lupa, tapi dia bukan di situ ya, Prag ya? Bukan? di Prag tapi bukan di Eee, Pragnya, eee, tapi dia buka pabrik di situ, Pak. mhm Saya ke Kuwait City, dia buka pabrik di Kuwait mhm City. mhm Saudi dia buka buka pabrik di Saudi, kita sama-sama tahu mungkin mhm udah mhm kebacalah mie mhm apa yang mhm sampai mendunia itu, mhm. nggak susah sama sekali. Iya, Even Eropa terbuka karena it means what? Investment mhm, ke negaranya, menyerap tenaga kerja. Nobody is going to iya. make things difficult. Dan beberapa negara juga ada tax, ini ya, Exemption.
exemption, Betul. heeh heeh. Mereka akan dengan senang hati buka. Mhm, Malaysia belum lama lalu ngundang semua pengusaha mie Indonesia untuk buka pabriknya di sana. mmm, Tapi dengan syarat pabrik mie-nya harus disebut made in Malaysia. mhm Indonesia mhm. mulai takut tuh Iya mundur. iya iya. Sebenarnya saya termasuk salah satu yang Heeh harus merekrut, tapi heeh saya heeh. pikir itu sama sekali, kurang sesuai Iya idealisme ya. iya iya. Mie Indonesia terkenal di Mhm, sana sini. betul betul. Sudah buka pabrik di sana sini nih. Iya, Segampang apa? Gampang banget, mhm. semua welcome. Problemnya mungkin kalau Australia, that's why tadi saya tanya, Mhm mungkin mhm. ada isu lain yang kita nggak Iya tahu, iya kenapa iya. dia nggak mau buka, Mhm saya nggak tahu. mhm. Tapi di negara-negara lain sudah buka, Iya kalau brand tersebut iya. sudah Kayak buka. Sudan itu kan kasih tax-nya Iya sangat-sangat rendah makanya iya iya. perusahaan banyak yang gitu kan. Teks mahal pun menurut saya Mhm mhm kalaupun potensi pasar besar, mhm everything cover up, why mhm not? I mhm. mean even if there's no tax exemption, Iya. but your target potential market is huge, I don't Mhm mind opening something, right? mhm mhm I mean it still make mhm profit. mhm. What I'm trying to say is maybe it's not at that, how do you call it, a point to determine, Iya. the decision. Mhm mhm. Eh, yeah, it's Iya, nice to have, but heeh, maybe not necessarily, how do you call it, the, crucial point to decide. I see.